Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak benar. Ada klaim-klaim dari Bang Alwi yang kita bisa dengar sendiri, telah begitu luas tersosialisasi. Kemudian bendera merah putih itu dari Habaib, kemudian Garuda dari Habaib. Nggak usah nunggu 100 tahun, 50 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak suarakan. Mungkin sejarah yang akan dinikmati oleh anak-anak kita itu akan berbelok kepada sejarah Yaman semua, sejarah Ba'lawi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Balik lagi sama saya di channel Aditya Rahman. Sebelum memulai saya ingin mengingatkan untuk klik tombol like, komen, dan subscribe, setelah itu tekan loncengnya agar kalian dapat pemberitahuan video selanjutnya. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Budayawan dan pakar sejarah RI, Profesor Dr. Anhar Gonggong membantah dengan tegas pernyataan bahwa Habib Ali Kuitang berperan pada bendera merah putih dan penentuan tanggal kemerdekaan. Hadir sebagai pembicara, Profesor Anhar menjawabi pertanyaan, yaitu apakah bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Bendera merah putih konsep Habib Ali Kuitang. Nggak benar. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan diri kita dan kelompok kita. Nggak benar, jadi jangan menggunakan sesuatu yang penting bagi negeri kita hanya untuk kepentingan kita dan kelompok kita, ujar Anhar Gonggong seperti dilansir dari YouTube Berguru Ngaji Sabtu 14 Juni 2024. Pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah penentuan tanggal 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Yang ini, Prof, izin. Benarkah kemerdekaan 17 Agustus itu perintah Habib Ali Kuitang? Apakah kemerdekaan 17 Agustus? Nggak ada itu. Itu justru antara tanggal 15 sampai tanggal 16 terjadi persoalan di antara pemimpin kita. Itu menyebabkan maka pada tanggal 17 Agustus kemerdekaan itu diadakan. Dan itu adalah kemerdekaan bangsa. Belum ada negara. Besoknya baru ada negara, yaitu tanggal 18 Agustus. Seperti itu. Dan yang ketiga, benarkah lambang burung Garuda karya Habib Hamid Al-Ghadri? Pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan yang sederhana jawabnya. Jadi ketika itu diperlukan lambang negara, lalu dibentuk panitia. Panitianya, ketuanya Ki Hajar Dewantara. Lalu anggota panitianya ada Yamin, ada Sultan Hamid. Nah, lalu ada dua dari sekian banyak bahan yang masuk, dua yang diterima, Sultan Hamid sama Yamin. Tapi kemudian setelah dilihat bahwa Yamin sedikit ada kecenderungan ke Jepangan, maka kemudian diterima Sultan Hamid. Tetapi ada tetapinya, diterima, tetapi begitu Bung Karno melihat, maka dia melihat berbagai hal yang kurang tepat. Panggil seorang seniman namanya Dullah, lalu dia katakan, Dullah, perbaiki itu. Maka diperbaiki. Jadi yang kita lihat sekarang itu bukan asli dari Sultan Hamid, tetapi itu adalah perbaikan dari kehendak Presiden Soekarno yang ditugaskan kepada seorang seniman yang bernama Dullah. Faktanya seperti itu. Sebelum Ustadz Adi Hidayat di beberapa channel YouTube mengatakan bahwa yang menentukan bahwa Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 adalah hari proklamasi kemerdekaan RI. Lalu dia mengatakan bahwa yang mengkreasikan lambang negara adalah Habib Sultan Hamid yang kedua. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah Anda yang menentukan bahkan mengusulkan hari dan waktu proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu adalah seorang Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi atau dikenal dengan Habib Ali Kuitang. Dia yang mengusulkan hari Jumat itu pukul 10 itu untuk proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Demikian pula, tahukah Anda siapa yang mengkreasikan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Dialah
seorang Habib, bahkan yang diabadikan dengan nama bandara terkenal di Kalimantan itu, yaitu Habib Sultan Hamid yang kedua, yaitu Habib Sultan Hamid Al-Qadri. Tahukah Anda siapakah yang menjadi bapak paskibrah di Indonesia ini? Siapakah yang menghadirkan himne tentang kemerdekaan Republik Indonesia yang dikenal dengan 17 Agustus tahun 45 itu, yang diperdengarkan bahkan oleh anak-anak SD sampai dengan orang-orang dewasa? Dialah seorang Habib yang tidak banyak diketahui, Habib Hussein Mutahhar. Di antara sekian banyak pejuang-pejuang bahkan yang berkontribusi pada hadirnya dan wujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dialah keturunan Rasulullah SAW, sambung nasab mulianya dan perjuangan mulianya kepada baginda Rasulullah SAW. Terkait Sultan Hamid ini dibantah Profesor Anhar Gonggong. Pasalnya tahun 1947 saat Indonesia diserang Belanda, Sultan Hamid malah dinaikkan pangkatnya dari kolonel menjadi mayor jenderal dan tinggal di Belanda. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menolak Sultan Hamid sebagai pahlawan nasional karena pada tahun 1947 pangkatnya dinaikkan dari kolonel menjadi mayor jenderal di negeri Belanda. Pada tahun itu kita diburu-buru oleh Belanda, ditembakin dan sebagainya. Dia tidur di negeri Belanda. Terima kasih, itu jawaban saya. Anhar menolak tegas pemberian gelar pahlawan nasional bagi Sultan Hamid ini. Baginya Sultan Hamid antara pahlawan dan pengkhianat bangsa Indonesia. Sedangkan Habib Ali Kuitang yang disebut penentu hari kemerdekaan memiliki nama lengkap Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Habib Ali lahir di Kuitang, Batavia, 20 April 1870 dari pasangan Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi dan Salmah. Ayahnya adalah seorang ulama dan dai keturunan Arab Said, sedangkan ibunya merupakan putri ulama-ulama Betawi dari Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Ada klaim-klaim dari Bang Alwi yang kita bisa dengar sendiri, telah begitu luas tersosialisasi, bahwa kalau nggak ada habaib, Indonesia nggak akan merdeka. Bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo, Imam Mujur itu adalah semua habaib, wali semua habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas. Mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau memang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan, apakah Mbak Alwi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih. Indonesia ini gue yang merdekain. Setelah menafikan para pejuang yang sesungguhnya, menafikan para waliullah, yang wali songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka datang ke Indonesia. Ini sebetulnya yang perlu diluruskan. Nggak usah nunggu 100 tahun, 50 tahun ke depan kalau hari ini kita tidak suarakan. Mungkin sejarah yang akan dinikmati oleh anak-anak kita itu akan berbelok kepada sejarah Yaman semua, sejarah Ba'lawi semua. Jelas, argumen para Habib yang mengaku-ngaku berjasa atas konsep bendera, lambang, dan tanggal kemerdekaan Indonesia telah dipatahkan oleh Profesor Anhar. Bagi saya doktrin semacam ini adalah bentuk penjajahan pemikiran. Doktrin mengaku-ngaku cucu Nabi yang entah benar atau tidak, tapi kebanyakan para habaib mendoktrin para muhibinnya didoktrin agar taklid dan memuja secara berlebihan. Doktrin Habib tidak boleh disalahkan dan disucikan secara berlebihan. Dan dari sini kita telah melihat bahwa banyak Habib-Habib yang hanya mengaku-ngaku dari mulai mengaku turunan Nabi sampai mengaku konsep kemerdekaan Indonesia. Terlepas dari mereka benar atau tidak cucu Nabi, jika yang ia ajarkan bertentangan dengan perintah dan sunnah Nabi maka ia tidaklah patut kita percaya dan ikuti. Sekian pembahasan video kita kali ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.